Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sudah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup dan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan atau apapun. Semua yang terjadi di dunia ini telah tertuang dalam Al-Quran sebagaimana ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 21 sampai 43 yang berbunyi, يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Dalam ayat tersebut mengandung keterkaitan atau hubungan antara tanda-tanda orang berdosa dengan ubun-ubun. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Jika kita perhatikan, letak ubun-ubun yang berada di kepala menunjukkan ada kaitannya dengan otak manusia. Maka dari itu dapat diartikan bahwa otak pada manusia terdiri dari berjuta-juta sel saraf yang mengendalikan tubuh dan segala aktivitas. Dan ilmu itu dikenal dengan neuroscience. Neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik dari sistem saraf. Komunitas tersebut didirikan pada tahun 1969. Sebelum itu, sejarah neuroscience sendiri dimulai ketika ilmuwan Spanyol bernama Cajal atau dikenal dengan nama lengkapnya yaitu Santiago Ramon y Cajal. Beliau merupakan pemenang Nobel pada tahun 1906 dan menemukan 4 dasar teori tentang neuron, yaitu diantaranya ada sel saraf, akson, terminal akson, dan sinapsis. Selain itu terdapat surat lain yakni surat Al-Alaq ayat 15-16 yang menerangkan bahwa ada keterkaitan antara ubun-ubun dengan tanda-tanda orang-orang yang berdosa yang berbunyi Alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ayat di atas menerangkan bahwa ubun-ubun bertanggung jawab pada kebohongan-kebohongan manusia. Menurut Profesor Muhammad Yusuf Sakir, memaparkan bahwa tugas bagian otak yang ada di ubun-ubun manusia adalah mengarahkan perilaku seseorang. Beliau menegaskan kalau orang ingin melakukan kebohongan, maka keputusan itu diambil pada frontal lobe yang bertepatan dengan dahi dan ubun-ubun. Begitu juga jika seseorang berbuat sesuatu yang tidak benar, maka keputusan akan diambil dari ubun-ubun orang tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagian-bagian pada otak beserta fungsinya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Otak manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu otak besar dan otak kecil. Pembahasan pertama kita yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar atau cerebrum adalah bagian otak yang paling besar. Organ yang sangat kompleks ini memiliki fungsi penting bagi tubuh, di antaranya mengatur gerak tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Otak besar atau cerebrum yaitu massa embryonik, di mana sistem syaraf pusat yang membuat kanal pusat yang dangkal ventrikal dan membentuk bagian putih dan abu-abu. Bagian abu-abu terdiri dari badan sel, neuron, dendrit, dan akson yang tidak bermielin. Kemudian bagian putih ini terdapat akson yang terbungkus mielin, menjadikan neuron tersebut berwarna putih. Otak besar manusia terbagi menjadi 2 belahan, yaitu otak kanan dan juga otak kiri. Otak kanan ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, sedangkan untuk otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Fungsi otak besar adalah pengontrol pusat sebagian besar kegiatan manusia. Tetapi, fungsi yang paling utama dalam otak besar adalah sebagai pusat mengatur kesadaran dan pusat memori. Otak dilindungi oleh lapisan luar yang dinamakan korteks.
Korteks adalah lapisan tipis yang warnanya abu-abu dengan badan sel saraf miliaran. Otak besar mempunyai bagian-bagian yang disebut lobus. Bagian-bagian tersebut diantaranya yaitu ada lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus oksipital. Lobus tersebut mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Peran lobus frontal diantaranya ada pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Selanjutnya, lobus parietal berfungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Lobus selanjutnya yaitu lobus temporal. Lobus ini mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Dan yang terakhir yaitu lobus oksipital, yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Di dalam otak terdapat neuron. Neuron ini jumlahnya sangat banyak sekali, lebih dari 100 miliar. Kita mendapatkan sebagian besarnya saat lahir, tapi seiring bertambahnya usia, otak terus memproduksi neuron baru. Neuron mengirimkan 5 hingga 50 pesan setiap detik. Ada ratusan kelompok neuron dan 3 kelas utama. Yang pertama adalah neuron sensorik. Seperti agen rahasia kecil, neuron ini mengumpulkan informasi dari organ indera seperti mata dan telinga, lalu mengirimkannya ke sistem saraf pusat. Selanjutnya, neuron motorik. Neuron ini seperti bos besar di badan kita. Neuron ini mendapatkan informasi dari neuron lain dan mengirimkannya ke otot, organ, dan kelenjar. Jadi, pada dasarnya neuron tersebut mengendalikan tubuh kita. Sisanya adalah interneuron. Neuron ini mengumpulkan dan menerima informasi dari neuron lain. Neuron bekerja sangat keras sehingga dapat menghasilkan energi. Kecepatan yang dihasilkan neuron sampai 400 km per jam. Neuron punya berbagai bentuk dan ukuran, tapi semuanya punya 3 bagian dasar. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, ada badan sel. Nah, yang kedua ada akson, ekor panjang. Yang ketiga adalah dendrit, yang mirip cabang pohon ketika diperbesar. Neuron menerima sebagian besar informasinya berkat dendrit. Selanjutnya otak kecil atau cerebrum. Otak kecil terletak di atas batang otak. Ukurannya hampir sama seperti otak besar. Ukurannya hampir segenggam tangan dan memiliki berat sekitar 1/8 otak keseluruhan. Fungsi otak kecil yang pertama mengontrol gerakan, yang kedua mengatur postur serta keseimbangan tubuh, dan fungsi otak yang lain memiliki beberapa fungsi kognitif seperti bahasa. Bagian otak kecil ada 3. Yang pertama, lobus anterior, lobus medius, dan lobus floculonodolaris. Masing-masing lobus memiliki fungsi tersendiri. Otak kecil tersusun atas 2 jaringan, yaitu jaringan materi abu-abu dan jaringan materi putih. Selain itu, pada bagian korteks ada 3 lapisan. Yang pertama lapisan molekular, lapisan Purkinje, dan lapisan granular. Teman-teman, selanjutnya ada bagian batang otak. Nah, di sini batang otak mengatur hal-hal yang dilakukan secara otomatis, seperti bernafas, menjaga jantung berdetak teratur, mencerna makanan, dan aktivitas lainnya. Batang otak terhubung langsung ke sumsum tulang belakang. Batang otak kemudian dibagi lagi menjadi pons yang merupakan bagian terbesar dari batang otak. Pons ini berfungsi menghantarkan informasi sensorik ke otak. Selanjutnya, ada bagian otak tengah. Otak tengah berfungsi mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Dan yang terakhir, medula oblongata merupakan bagian otak yang letaknya paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Medula oblongata berperan dalam berbagai fungsi penting di tubuh, mulai dari proses bernafas, bersin, hingga menelan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kira-kira apa sih hubungannya antara surah Ar-Rahman ayat 41 sampai 43 dengan
otak manusia yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jika kita mentelaah, ubun-ubun itu termasuk ke dalam bagian dari lobus frontal atau otak besar bagian depan, yang mana otak tersebut itu mengendalikan ucapan, perilaku, emosi, serta bagaimana manusia berpikir. Nah, jadi orang-orang berdosa itu bisa dilihat dari tanda-tandanya lalu direnggut ubun-ubunnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang berdosa itu bisa dilihat dari bagaimana dia berucap dalam kesehariannya, bagaimana perilakunya, apakah dia bisa menjaga emosi, dan bagaimana dia berpikir seperti itu. Nah, sebelumnya kita juga menyinggung sedikit mengenai neuroscience atau ilmu sains yang mempelajari tentang sel-sel syaraf pada manusia. Nah, dalam hal ini berarti ilmu sains mengenai syaraf otak manusia ya. Nah, ada berbagai macam teknologi yang menggunakan neuroscience dan kinerja otak dalam pengaplikasiannya. Salah satu contohnya adalah tangan buatan atau tangan bionik. Nah, salah satu contoh dari tangan bionik adalah hasil pengembangan dari École Polytechnique Fédérale de Lausanne di Swiss, yang mana tangan tersebut selain bisa digerakkan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh otak, tangan ini juga dilengkapi dengan fitur sensor sentuhan sehingga si pengguna atau si pasien ini bisa merasakan sensasi ketika mereka menyentuh barang, seperti itu. Nah, ada juga teknologi yang tidak menggunakan kinerja otak secara langsung, namun mereka membuat sistem yang mendekati atau menyerupai kinerja otak atau sistem otak itu sendiri. Nah, teknologi tersebut kita kenal sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ada berbagai macam contohnya ya. Yang pertama yang paling kita kenal yaitu robot Sophia yang dirancang oleh David Hansen, yaitu sebuah robot humanoid berparas perempuan yang dirancang untuk menyerupai bagaimana manusia berpikir dan bertindak. Ada juga mobil AI dan autopilot dari perusahaan Tesla yang dibuat agar bisa beroperasi sendiri walaupun tidak dikendalikan oleh sang pengguna mobil. Nah, dan beberapa contoh lainnya. Nah, walaupun artificial intelligence ini sudah berkembang sangat pesat, namun dia masih memiliki kekurangan. Nah, kira-kira apa kekurangannya? Kekurangan dari artificial intelligence saat ini adalah AI tidak memiliki yang namanya intuisi dan emosional atau perasaan, sehingga artificial intelligence ini hanya menjalankan sistem-sistem objektif yang ditanamkan oleh sang pembuatnya dan tidak bisa bertindak atau bersikap secara subjektif. Kira-kira seperti itu. Baik kawan-kawan, mungkin ini adalah akhir dari video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu pengucapan ataupun konten-konten video ataupun gambar yang ditampilkan dalam video kali ini. Segala kelebihan hanyalah milik Allah semata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.